Guys, bayangkan kalau uang kalian bisa kerja sendiri dan setiap bulan atau triwulan ada pasif ANCM yang masuk ke rekening tanpa harus ngapa-ngapain lagi. Sounds too good to be true? Well, ini bukan mimpi, ini namanya dividen saham. Dan di video ini, gue bakal breakdown semuanya tentang dividen dari cara kerjanya sampai gimana caranya lo bisa mulai membangun passive income stream dari dividen. So stay tuned. Kalau lo baru pertama kali nonton, jangan lupa subscribe dan nyalain notification bell-nya ya. Karena setiap minggu gue upload konten tentang investasi yang praktis dan mudah dipahami. Nah, di video hari ini, kita bakal bahas apa sih sebenarnya dividen itu dan kenapa banyak investor yang ngejar dividen. Gimana cara kerja dividen dan kapan kita bisa dapetin passive income-nya. Tips memilih saham dividen yang tepat buat pemula. Dan yang paling penting, realistic expectation berapa sih passive income yang bisa kita dapetin? Oke guys, let us start from the basis. Dividen itu basically adalah bagi hasil keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Jadi gini ceritanya, ketika lo beli saham suatu perusahaan, lo jadi bagian pemilik perusahaan itu, meskipun cuma sebagian kecil. Nah, kalau perusahaan itu untung, dan manajemennya decide untuk bagi-bagi keuntungan ke shareholders. Itulah yang namanya dividen. Think of it this way, lo invest di bisnis temen lo. Terus bisnis temen lo untung. Dan dia bagi sebagian keuntungannya ke lo. Same concept, tapi dalam skala yang lebih besar. Nah sekarang, sebelum lo mulai hunting saham dividen, lo harus tahu dulu nih ternyata dividen itu ada beberapa jenis. Dan masing-masing punya karakteristik yang beda. Let me break it down for you guys. Yang pertama dan paling populer adalah dividen tunai. Ini yang paling disukai investor. Karena literally, dapat cash yang langsung masuk ke rekening bank lo. Jadi perusahaan bayar dividen dalam bentuk uang tunai kepada pemegang saham. This is the real deal guys, uang beneran yang bisa lo pack buat apa aja. Mau buat jajan, reinvest, atau tabung, up to you. Pembayarannya biasanya rutin, ada yang per kuartal, ada yang setiap 6 bulan, bahkan ada yang tahunan, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Yang kedua adalah dividen saham. Nah ini agak beda guys, instead of castle, lo dapat tambahan saham gratis. Misalnya gini, lo punya 100 lembar saham bank BCE, terus BCE ngasih dividen saham 5%. Berarti lo dapat tambahan 5 lembar saham BCE secara cuma-cuma. Keuntungannya apa? Well, kepemilikan saham lo bertambah tanpa harus keluar duit. Tapi kelemahannya lo nggak dapat cash flow langsung kayak dividen tunai. Yang ketiga, ini yang unik, dividen properti. Ini jarang banget terjadi, tapi bisa aja perusahaan ngasih aset non-tunai sebagai dividen. Contohnya real estate, produk perusahaan, atau bahkan saham perusahaan lain yang dimiliki sama perusahaan yang ngasih dividen. Ini biasanya terjadi di situasi khusus. Misalnya perusahaan lagi spin-off anak perusahaannya, atau lagi restructuring aset. Yang terakhir adalah dividen khusus atau special dividend. Ini adalah bonus dividen yang dikasih di luar jadwal dividen reguler. Biasanya terjadi ketika perusahaan dapat windfall profit, misalnya jual aset besar, atau dapat keuntungan luar biasa dari suatu transaksi. Special dividend ini unpredictable dan nggak bisa lo andalkan sebagai passive income rutin. Tapi kalau dapat, ya consider it as a nice surprise. Nah, understanding jenis-jenis dividen ini penting banget guys, karena ini akan nentuin strategi investasi lo. Kalau lo butuh cash flow rutin, fokus ke dividen tunai. Kalau lo masih muda dan fokus ke growth, mungkin dividen saham lebih cocok. Oke guys, sekarang kita masuk ke part yang super penting. Gimana sih sebenarnya cara kerja dividen dari awal sampai akhir? Jadi ada 5 tanggal penting yang harus lo pahami betul kalau mau jadi dividen hunter yang sukses. Let me walk you through the whole process. Yang pertama adalah declaration. Date ini adalah hari di mana Dewan Direksi perusahaan secara resmi mengumumkan, guys, kita mau bagi dividen. Di pengumuman ini, mereka akan kasih tahu berapa jumlah dividennya, tanggal pencatatannya, dan kapan dividennya dibayar. Biasanya ini diumumin bareng sama laporan keuangan kuartalan atau tahunan.
Dan ini yang bikin harga saham sering naik setelah pengumuman dividen yang bagus. Nah, ini yang krusial banget guys, Comrade. Ini adalah hari terakhir di mana lo masih bisa beli saham dan tetap dapat dividennya. Jadi misalnya Comrade-nya tanggal 15 April. Kalau lo beli sahamnya tanggal 15 April atau sebelumnya, lo masih berhak dapat dividen. Tapi kalau lo beli tanggal 16 April, sorry guys, lo gak dapat apa-apa. Pro tip, biasanya di Comdet ini volume trading naik karena banyak investor yang mau ngejar dividen. Tapi hati-hati dengan harga yang sudah naik karena demand tinggi. Yang ketiga adalah ex-dividend date. Ini adalah tanggal di mana saham mulai diperdagangkan tanpa hak dividen. HRSDT quiz biasanya di ex-date ini, harga saham akan turun sekitar jumlah dividen yang dibagikan. Jadi, kalau dividennya Rp100 per saham, harga saham biasanya turun sekitar Rp100 juga. Kenapa? Karena value perusahaan berkurang sebesar dividen yang dibagikan. It as normal guys, jangan panik kalau lihat portfolio lo turun di ex-date. Record date adalah tanggal di mana perusahaan secara resmi mencatat siapa saja yang berhak menerima dividen. Jadi di tanggal ini, perusahaan akan cek database mereka. Oke, siapa aja nih yang jadi pemegang saham kita? Mereka semua berhak dapat dividen. Biasanya record date ini 2-3 hari kerja setelah ex-date. Kenapa ada jeda? Karena sistem settlement di bursa butuh waktu untuk clear transaksi. Dan yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu payment date. Ini adalah hari di mana dividen benar-benar masuk ke rekening lo. Dividen akan otomatis dikreditkan ke rekening yang terdaftar, di broker atau langsung ke rekening bank yang lo daftarin. Lo gak perlu ngapa-ngapain. Just wait and enjoy your passive income. Timeline dari declaration sampai payment biasanya sekitar 1-2 bulan. Tergantung kebijakan perusahaan. Nah guys, understanding kelima tanggal ini sangat krusial. Banyak investor pemula yang beli saham di ex-date terus bingung kok gak dapat dividen. Sekarang lo udah tahu alasannya. Contohnya gini, misalnya Bank BRI ngumumin dividen tanggal 1 Maret. Declaration, date-nya tanggal 15 Maret. Ex-date tanggal 16 Maret. Record date tanggal 18 Maret. Dan payment date tanggal 30 Maret. Jadi kalau lo mau dapat dividen BRI, lo harus beli sahamnya paling lambat tanggal 15 Maret. Simple as that. Oke guys, setelah lo understand gimana cara kerja dividen, sekarang pertanyaan besarnya adalah minus kenapa sih banyak investor yang obsessed sama dividen? Apa yang bikin dividen begitu atraktif sebagai passive income strategi? Let me break down 4 alasan utama kenapa dividen itu compelling banget. Yang pertama, dividen memberikan aliran kas yang konsisten dan predictable. Gue sih ngalah gaji dari investor. Setiap kuartal atau semester, lo dapat cash masuk ke rekening tanpa harus jual saham lo. It's like having a salary from your investment portfolio. Beda sama capital gain yang unpredictable. Dividen ini bisa lo jadiin foundation untuk financial planning lo. Mau bayar cicilan rumah, biaya hidup, atau reinvest dividen kasih lo flexibility. Dan yang paling asik, lo tetap punya sahamnya. Jadi lo dapat dual benefit passive income plus potensi capital appreciation. Yang kedua, ini double win situation guys. Selain dapat dividen, saham perusahaan yang sehat juga punya potensi naik harganya. Jadi lo literally dapat keuntungan ganda dividen yield plus capital gain. Bayangkan lo beli saham Bank BCA 10 tahun lalu. Selama ini lo udah dapat dividen rutin. PLOS harga sahamnya juga naik berkali-kali lipat. That is the power of dividend investing. Lo build wealth dari 2 sumber sekaligus. Yang ketiga, dan ini super important, dividen bisa jadi hedge against inflation. Inflasi itu silent killer. Untuk purchasing power lo, uang 1 juta hari ini, 10 tahun lagi value-nya udah gak sama lagi. Nah, perusahaan yang kuat biasanya bisa naikin dividen payout mereka seiring waktu. Jadi ketika inflasi naik, dividen lo juga ikut naik. Maintaining your purchasing power. Ini beda banget sama deposito atau obligasi yang fixed return-nya. Dividen punya potensi growth yang bisa ngimbangi inflasi. Yang keempat, companies yang konsisten bayar dividen.
biasanya adalah perusahaan yang mature dan financially stable. Think about and kalau perusahaan nggak ada cash flow yang stabil, mana mungkin mereka bisa rutin bagi dividen? Dividend paying companies biasanya punya business model yang proven, manajemen yang solid, dan cash generation yang konsisten. Jadi ketika lo invest di dividen stoknya, indirectly lo udah filter perusahaan-perusahaan yang quality. It is like a quality screening mechanism. Pendekatan investasi dividen ini memungkinkan lo untuk build portfolio yang tangguh, portfolio yang nggak cuma menghasilkan passive income, tapi juga berpotensi tumbuh nilainya dari waktu ke waktu. Intinya, dividen investing itu bukan cuma tentang dapat uang rutin. It is about building a sustainable wealth creation engine yang bisa support financial freedom lo di masa depan. Lo bisa start dengan modal kecil, reinvest dividennya untuk compound growth, dan slowly tapi pasti build passive income stream yang signifikan. Tapi ingat guys, dividen investing ini adalah marathon, bukan sprint. Sebelum kita wrap up video ini, gue mau kasih realistic expectation tentang dividen investing. Because I want to set proper expectations gue. Mari kita hitung misalnya lo invest 100 juta di portfolio saham dividen dengan average yield 5% per tahun. Lo bisa expect sekitar 5 juta dividen per tahun atau sekitar minus 500 ribu per bulan. Sounds modest, huh? Well, that is exactly the point. Dividend investing bukanlah JETREC quick scheme. Ini adalah wealth building strategi yang butuh time dan patens. Tapi here is where it gets interesting minus. Kalau lo reinvest dividennya, dan harga saham juga appreciate dalam 15-20 tahun, portfolio 100 juta lo bisa jadi ratusan juta, atau bahkan miliaran. That is the power of compound interest plus consistent dividend reinvestment. Einstein bilang compound interest is the eighth wonder of the world. Dan dia gak salah. Realistic expectation untuk dividen. Investor pemula, target 4-6% dividen yield per tahun, plus potential capital appreciation 8-12% annually. Dalam jangka panjang, ini bukan instant gratification, tapi sustainable wealth creation yang bisa support financial independence lo di masa depan. Alright guys, that's a comprehensive breakdown tentang dividen investing. Jadi mari kita recap apa yang udah kita pelajari hari ini. Kita udah bahas jenis-jenis dividen, mekanisme pembayaran dari declaration sampai payment date, alasan kenapa dividen atraktif sebagai passive income, dan strategi praktis untuk memilih saham dividen yang tepat. Yang paling penting untuk diingat, dividen memberikan dual benefit, passive income PLOS potential, capital appreciation, focus on consistency and quality, bukan just high yield. Diversification dan reinvestment adalah kunci long-term sukses. Patience dan disiplin akan determine kesuksesan lo sebagai dividen investor. Nah, gue penasarannya, ada yang udah mulai dividen investing? Atau mungkin ada yang baru aja tertarik? Setelah nonton video ini, drop di comment section. Saham dividen favorit lo apa dan kenapa? Atau kalau lo pemula, share goals investasi dividen lo. Ada pertanyaan spesifik tentang dividen investing yang belum tercover di video ini? Gue bakal baca semua komen dan try to respond as much as possible. Let us build a community of smart dividend investors. Kalau video ini helpful dan lo dapat value dari konten ini, smash that like button dan subscribe untuk more content tentang investasi cerdas. Your journey to financial freedom through dividend investing starts today. Take that first step. Stay consistent, and keep learning. Thanks banget udah nonton sampai habis. Keep investing smartly, and I'll see you in the next video. Peace out.